Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya di sini Nes Fajri Andi Rahmawan MK. Saya dosen Prodi Profesi Nes di Kes Banyuwangi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu dalam hal ini, yaitu keperawatan gawat darurat, keperawatan kritis, keperawatan bencana, keperawatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan keperawatan dasar. Saya di sini lebih concern kepada keperawatan gawat darurat. Keperawatan gawat darurat ini ditempuh oleh mahasiswa semester 7, kemudian terdiri dari 4 SKS, yang mana 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa nantinya akan mampu menerapkan filosofi, konsep, holistik, dan proses keperawatan gawat darurat. Kemudian yang berikutnya mampu menerapkan proses keperawatan pada pasien di area kegawat daruratan. Kemudian yang berikutnya mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan gawat darurat di berbagai sistem di individu dengan memperhatikan aspek legal etik tentunya, kemudian melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gawat darurat dengan memperhatikan aspek legal etis, kemudian yang berikutnya mengintegrasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat yang berbasis pada evidence-based practice. Kemudian merencanakan dan melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan legal etik, kemudian melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawat daruratan dan terkait kegawat daruratan di semua sistem tubuh. Kemudian mendemonstrasikan dan mengintervensikan keperawatan gawat darurat dengan standar yang sesuai dengan ketentuan profesi. Kemudian mohon izin di sini nanti saya akan memberikan contoh video pembelajaran terkait dengan praktikum untuk keperawatan gawat darurat. Video ini saya rekam, saya ambil untuk mengisi tanggung jawab atau tugas dari bukti untuk pembelajaran dan syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di periode 1 tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan RJP, sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya, minggu lalu, Jadi kita akan belajar praktikum RJP. Masih ingat apa sih yang dimaksud dengan RJP? Ya, silakan. RJP itu adalah tindakan darurat yang dilakukan untuk membantu seseorang yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Oke, bagus sekali ya. Kemudian, itulah tadi yang dimaksud dengan RJP, atau nama lainnya adalah CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Oke, sebelum kita lebih lanjut, siapa yang berhak melakukan RJP ini? Oke, silakan, Mica. Orang yang sudah berkompeten melakukan prosedur RJP tersebut. Oke, bagus ya, luar biasa. Jadi kalian sudah membaca dan mempelajari kemarin, dan sekarang kita tinggal melakukan praktikum. Kemudian praktikum ini tujuannya adalah supaya nanti teman-teman ketika praktek di rumah sakit yang kemungkinan akan dilaksanakan kurang lebih 1 bulan kemudian, sehingga teman-teman kompeten untuk melakukan praktikum RJP ketika ada pasien henti jantung di rumah sakit. Baik, selanjutnya adalah ketika kita berada di rumah sakit untuk keperawatan gawat darurat, biasanya
kita akan diletakkan di UGD dan ICU. Ya, ini kita setting di UGD. Ya, nah di rumah sakit dan di luar rumah sakit itu berbeda untuk perlakuan RJP-nya. Ya, jadi di rumah sakit pasien kita sudah ada di bed, ya, kemudian juga ada bedside monitor. Ya, baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita datarkan terlebih dahulu untuk bednya, ya. Kita paskan, ya. Kemudian kita coba bantu untuk menghilangkan bantal, ya, supaya datar, ya. Jadi supaya inline. Kemudian kita coba paskan dengan posisi kita. Kalau terlalu tinggi, ya, dan kita kemudian jinjit, ya, maka kita harus menurunkan kembali bed ini sampai dengan kita betul-betul pas agar kita melakukan RJP-nya sesuai dan benar dan tepat, ya. Baik. Selanjutnya adalah kita akan melakukan RJP, ya, kepada pasien henti jantung. Nah, kapan kita mengetahui pasien henti jantung? Ya, ketika monitor menunjukkan aritmia atau asistul. Ya. Kemudian, nah, ketika pasien henti jantung, apa yang kita lakukan? Ya, maka yang kita lakukan adalah yang pertama dengan 3A. Ya, ada yang tahu dengan 3A? Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Oke, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Oke, ya. Jadi untuk aman diri, ya, aman diri atau aman penolong, ya, kita lakukan untuk pemasangan APD. Sebelum kita menggunakan APD, dalam hal ini adalah sarung tangan atau handscoon, kita cuci tangan dengan hand rub, ya. Oke, ya. Kemudian aman pasien, pastikan di pasien, ya, atau di sekitar pasien itu tidak ada hal yang membahayakan, ya, seperti kabel, ya, kemudian alat-alat yang ada sumber listrik, ya, yang sekiranya akan membahayakan itu harus disingkirkan terlebih dahulu, ya. Kemudian aman lingkungan, biasanya di UGD itu ada keluarga yang berkerumun, ya. Nah, sehingga kita sebagai perawat harus menyampaikan terlebih dahulu, Pak, Bu, ini keluarga jenengan mengalami henti jantung. Saya harus melakukan tindakan resusitasi jantung paru, ya, dan mohon supaya kegiatan ini berjalan lancar, maka jenengan dan keluarga bisa di luar. Setelah nanti pulih akan kita sampaikan kemudian. Nah, seperti itu, ya. Oke, 3A sudah kita lalui, ya, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah respon, ya. Kita cek respon dulu pasien, ya, dengan cara menepuk pundak pasien, ya. Pak, ya. Pasien tidak sadar, maka yang harus kita lakukan adalah segera aktifkan code blue. Ya, code blue ini akan terhubung dengan semua ruangan sehingga perawat di ruangan lain akan berespon dan menuju ruang UGD. Ya. Kemudian setelah kita aktifkan code blue, ya, maka kita lakukan pemeriksaan cek nadi karotis. Ya, memang di sini ada monitor, ya, sudah menunjukkan asistul. Kita juga cek nadi karotis, ya, selama 1-2 detik, ya. Kemudian nadi tidak teraba, ya. Sembari menunggu tim code blue datang, maka kita lakukan RJP, resusitasi jantung paru, dengan cara kita bebaskan dulu, ya, bagian yang menutupi, ya. Jadi kita mau pijat jantung di area dada, ya. Kemudian caranya kita tentukan, ya, titiknya, ya, dengan cara kita cek prosesus sifoideus, ya, dicek, oh ya, di sebelah sini. Kemudian kita letakkan jari kita, ya, 3 atau 4 jari. Kemudian kita letakkan titik tumpu, ya, atau dengan metode yang lain, yaitu dengan
yang sejajar dengan 2 puting susu, ya. Kemudian kita letakkan tumit dari telapak tangan kita, ya. Kemudian kita boleh menggunakan mau yang kiri atau kanan, ya, silahkan sesuai dengan kebiasaan. Kemudian kita nanti tekan seperti ini, ya. Nah, di dalam CPR atau RJP itu ada namanya CPR berkualitas. Apa saja komponennya? Masih ada yang ingat? 1, kecepatan, ya. Kecepatan itu 100 sampai 120 kali per menit. Yang kedua, kedalaman, ya. Jadi kedalamannya adalah 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, recoil dada. Berikan kesempatan dada untuk mengisi atau mengembang, ya. Keempat, minimal interruption, ya, atau jeda. Kemudian kelima, perbandingan kompresi dan perbandingan kompresi dan ventilasi 30:2. 30 pijat jantung, 2 ventilasi, atau 30 kompresi, 2 ventilasi, ya. Kemudian yang terakhir, peralihan penolong, ya. Minimal waktu peralihan penolong kalau 2 penolong. Kalau 1 penolong juga sama, ya. Setelah pijat jantung langsung segera pindah untuk melakukan ventilasi. Begitu, ya. Baik. Berikutnya adalah kita letakkan tumit telapak tangan kita, ya, di sini, ya. Kemudian kita lakukan RJP berkualitas, ya, dengan cara 30 kompresi, 2 ventilasi, ya. Kita hitung dengan metode 9, ya, 1 dan 1, 2 dan seterusnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ya, jadi itu cara penghitungan yang lebih enak yang kita pilihkan, ya. Jadi 30 kompresi dengan 2 ventilasi, ya. 30 kompresi, 2 ventilasi itu disebut dengan 1 siklus, ya. Berarti kalau 5 siklus tinggal mengalihkan, ya, 30:2, 5 kali, ya. Oke, setelah kita melakukan pijat jantung, yang berikutnya adalah dengan cara kita lakukan ventilasi, ya. Nah, sebelum ventilasi kita cek dulu, ya, dengan memposisikan pasien, ya, dengan head tilt, chin lift, ya. Jadi kepala, ya, didangakkan, ya, kemudian dagunya dibuka sedikit. Kemudian kita cek apakah di jalan nafas ada sumbatan atau tidak. Kalau ada sumbatan seperti gigi palsu, ya, seperti pentol bakso, ya, atau kelereng, ya, maka kita lakukan dengan finger swab dulu, ya. Kalau ini cairan, maka kita gunakan suction, ya, karena ada kita di rumah sakit, ya. Oke, berikutnya jika sudah dibebaskan jalan nafasnya, maka kita berikan ventilasi 2 kali, ya. Tidak boleh terlalu lama antara ventilasi pertama dan kedua. 1, 2, ya. Kemudian kita lakukan kembali RJP sampai dengan 5 siklus, ya. Baik. Nanti ini langsung saja saya berada di siklus ke-5, ya. Dengan hitungan dan irama yang sama untuk menghasilkan CPR berkualitas, ya. Mohon diperhatikan, ya. Nah, posisinya, ya, jadi kita harus tegak lurus, ya. Kalau memang kurang landai, maka kita tinggal pencet remote-nya sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjinjit, ya, yang menyebabkan kaki kita sakit, punggung kita juga sakit, ya. Baik, kita mulai, ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ya, kemudian kita berikan 2 kali ventilasi lagi dengan posisi pasien head tilt chin lift. Ya, 1, 2. Ya. Kemudian setelah 5 siklus, ya, kita cek nadi karotis, ya, dengan cara dari jakun sini, ya, tarik ke belakang sedikit, ya, kemudian kita raba, ya, ternyata nadi sudah teraba, ya. Ditunjukkan dengan juga adanya monitor menunjukkan adanya PEA. Apa PEA? Pulseless Electrical Activity. Jadi ada gelombang sedikit-sedikit yang menunjukkan adanya aktivitas jantung. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita cek untuk LDR, ya, dengan cara lihat, dengar, dan rasakan. Ya, apakah pernafasannya sudah optimal atau belum? Ya. Kita cek dulu, ya, head tilt chin lift, ya, kemudian dilihat ekspansi dadanya, ya, mengembang atau tidak, kemudian ada suara nafas atau tidak, ya, kemudian adakah nafas yang dihembuskan ke bagian telinga atau kulit kita, ya. Oh, ada, tetapi tidak efektif, ya. Maka kita judgement dulu pasien ini dengan henti nafas, ya. Kalau henti nafas, apa yang kita lakukan berikutnya? Rescue breathing, betul ya, luar biasa sekali, rescue breathing, ya. Jadi kita melakukan ventilasi, ya, pemberian oksigen, ya, dengan cara sekali dalam pemberian itu diberikan dalam waktu 1 menit, ya, sebanyak 10 sampai 12 kali, ya. Cara menghitungnya seperti ini, ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pencet, ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Teruskan sampai dengan 1 menit, ya. Kemudian dievaluasi kembali, ya. Apakah sudah efektif atau belum untuk pernafasan, ya. Nah, setelah kita cek, kita evaluasi, ya, kita LDR lagi, ya, look, listen, dan feel, ya, rasakan, ya, maka nanti ekspansi dada mulai ada naik turun, ya, kemudian ada suara nafas, kemudian nafasnya terasa walaupun sedikit, ya, kemudian di monitor menunjukkan adanya grafik pernafasan. Nah, kemudian kita evaluasi tadi. Setelah evaluasi nadi teraba, kemudian nafas efektif, maka sebelum dilakukan rujukan atau pindah ruangan ke ICU, pasien kita berikan oksigen terlebih dahulu, ya, supaya lebih efektif kita pasang oksigen masker, ya. Kemudian setelah selesai, ya, baru nanti pasien ini siap untuk dikirim ke ICU. Barulah kita lepas sarung tangan. Ya, baik. Jadi setelah kita melakukan tindakan RJP ini atau selain RJP, maka kita harus melepas seluruh APD kita, ya, karena kita menggunakan sarung tangan, maka kita lepas terlebih dahulu sarung tangan, ya, kita letakkan di tempat sampah, ya, yang infeksius, ya, kemudian kita cuci tangan, ya, 6 langkah dengan cara yang sama dengan yang tadi di rumah sakit, ya. Baik, nanti, ya, setelah tindakan ini selesai, ya, silakan nanti perwakilan ada yang praktikum, ya, nggak apa-apa, ya. Bersedia, ya? Bersedia, oke, ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Kapan RJP dianggap selesai?
Nah, kritis sekali pertanyaannya ya. Kapan RJP itu selesai? Ya, pertama, ketika pasien sudah ada tanda-tanda kematian. Ya, ada namanya istilahnya rigor mortis, ya algor mortis, ya ada kaku mayat, ya ada kebiruan biasanya di belakang telinga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika penolong kelelahan. Ya, untuk RJP penolong itu ada satu penolong, ada dua penolong. Kalau satu penolong berarti dia yang melakukan kompresi, dia juga yang melakukan ventilasi. Ya, kalau dua penolong berarti ada yang melakukan kompresi, ada yang melakukan ventilasi. Beda orang, itu dua penolong. Ya, oke, baik ya. Nah, itu untuk rumah sakit ya. Jadi kalau sudah selesai ya, sudah dilakukan tadi ada irama jantungnya walaupun sedikit ya. Kemudian juga irama nafas sudah ada walaupun belum optimal, ya, maka kita lakukan rujukan ke ruang ICU. Nah, setelah ini kita sampaikan kepada keluarga bahwasanya pasien sudah membaik, ya, dan setelah ini akan dirujuk ke ruang ICU atau dipindahkan ke ruang ICU. Ya, sampai di sini paham ya semuanya? Alhamdulillah, ya baik. Karena seperti dari kontrak sebelumnya ya kan di awal harus ada yang mencoba ya, maka silakan dari bertujuh ini siapa yang mau mencoba? Saya. Oke, silakan Vika maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktik RJP. Yang pertama-tama kita lakukan pada pengecekan pada pasien, yaitu kita lakukan respon pasien. Pak. Apabila respon tidak ada, kita lakukan. Sebentar, apa yang dilakukan pertama sebelum cek respon? 3A dulu ya. 3A ya. Oke, lanjut ya 3A dulu. Sebelumnya kita lakukan 3A terlebih dahulu, yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Aman diri, kita menggunakan hand sanitizer untuk cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscone. Setelah aman diri, kita lakukan aman pasien, yaitu kita hindarkan dari barang-barang yang mungkin akan membahayakan pasien, seperti kabel. Dan selanjutnya aman lingkungan. Jika pasien dikerumuni oleh keluarga, kita kasih penjelasan kepada keluarga bahwa kita akan melakukan RJP atau resusitasi pijat jantung kepada pasien. Untuk itu keluarga bisa menunggu di luar dan nanti jika pasien sudah membaik kita kabarkan lagi kepada keluarga. Setelah itu kita lakukan respon pasien. Yang itu Pak, apabila pasien tidak merespon kita lakukan cek nadi, yaitu cek nadi karotis. Di jakun kita tarik, kita cek. Apabila nadi tidak teraba, kita lakukan RJP. Aktivasi blue, ya. Jadi code blue, ya. Jadi diaktifkan code blue dulu, ya baru sembari menunggu nanti dilakukan RJP gitu ya. Ya coba lanjut Vika. Jika nadi tidak teraba, kita aktifkan code blue sembari untuk menunggu perawat lain datang. Kita lakukan RJP. Setelah itu kita buka bajunya untuk bebaskan dari tempat yang kita akan lakukan. Setelah itu untuk lokasinya di PX atau di Presesus Sifoidosus. Ya, oke ya. Berapa jari? 3 jari. 3 jari ya. Di sini. Terus setelah itu untuk telapak tangan kita untuk tumpuan di bawah sini. Setelah itu ini jadi kalau 3 jari itu di atasnya sini ya. Di sini. Setelah itu kita lakukan pijat jantung selama 30/2, yaitu 30 kompresi dan 2 ventilasi selama 5 siklus.
kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Jika sudah, kita cek apakah ada penyumbatan di jalan nafasnya dengan cara head tilt dan Jeng-Lift, yaitu kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Jika ada sumbatan, kita lakukan dengan finger swipe. Seperti ini. Jika tidak ada, kita lakukan ventilasi menggunakan BVM, yaitu, dan kita lakukan sebanyak 2 kali. 1, 2. Setelah itu, kita lakukan EGP kembali sampai 5 siklus. Dan ini yang siklus yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Setelah itu kita lakukan ventilasi kembali selama 2 kali. 1, 2. Setelah itu kita lakukan evaluasi, yaitu kita cek kembali nadinya. Kita cek nadi karotisnya. Jika nadinya teraba, maka kita lakukan LDR, cek LDR, yaitu lihat, dengarkan, dan rasakan. Kita lihat esensi dadanya. Setelah itu kita dengarkan apakah ada suara nafas, dan kita rasakan apakah ada nafas yang terkena kulit kita. Setelah itu kita lakukan rescue breathing. Ya. Oke, jangan lupa rescue breathing namanya ya. Kita lakukan rescue breathing menggunakan BVM selama 1 menit. Kita lakukan 10 sampai 12 kali dengan cara hitungnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kita tekan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kita tekan kembali sampai 1 menit. Setelah itu kita lakukan LDR kembali, yaitu lihat apakah esensi dadanya naik turun. Setelah itu kita dengarkan suara nafasnya dan kita rasakan suara nafasnya. Jika sudah ada nafasnya kembali dan kita lihat di monitor, setelah itu kita akan membawa pasien ke ruang ICU. Setelah itu kita tutup kembali dan kita membawa pasien ke ruang ICU. Setelah itu kita lepas handscoon dan kita cuci tangan lagi 6 langkah. Baik, demikian ya dari praktikum hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Nanti harus praktek sendiri-sendiri. Ini ada 7 kan ya. Nanti itu ke-7-7-nya berarti Vika sudah. Pertemuan berikutnya nanti dengan saya tinggal 6 yang belum praktikum ya. Ya, baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran yang saya muat ya, saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.